pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kalian berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Linda Yunitasari, Adik Bu. Muhammad Wahyu, Ayo, Bu. Lydia, Adik Bu. Vera. Adik Bu. Ada yang mau masuk? Enggak. Baiklah. Ya. Baiklah, tadi sudah Ibu absen. Tidak ada yang tidak masuk. Sekarang buka buku kalian halaman 17. Kita akan membahas mengenai muamalah yang bagian dari jual beli. Nah, sebelumnya ada yang tahu jual beli itu apa? Beli jajan Bu. Barang-barang yang dijual dan dibeli. Ya, Ada yang menjual beli, Bu. jawaban kalian semuanya itu udah benar, tapi kita lihat video ini terlebih dahulu ya. Ya Bu. Halo semua, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jual beli. Sebelumnya, kalian tahu nggak pengertian jual beli itu apa? Menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Jual beli itu juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu saja syarat dari jual beli itu? Ya, dan selain itu, pengertian jual beli dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu berarti dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan riba itu tidak diperbolehkan. Nah, syarat-syarat untuk jual beli itu yang pertama yaitu harus ada penjual dan pembeli. Contohnya begini, Ibu berjualan spidol, itu dibeli oleh Wahyu. Nah, jadi Wahyu itu pembeli, Ibu itu penjual. Itu syaratnya termasuk pembeli ada, penjual ada, dan barang ada. Selain itu satu lagi syaratnya yaitu Wahyu sebelum dia membeli spidol dengan Ibu, mengambil spidol barangnya itu, dia harus menyerahkan uang terlebih dahulu dengan Ibu. Jadi syarat jual beli itu ada 4. Yang pertama yaitu harus adanya pembeli. Yang kedua harus adanya penjual. Yang ketiga harus adanya barang yang akan dijual. Yang keempat harus adanya uang. Selain itu, apakah ada lagi syarat dari jual beli? Tidak. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, syarat pertama itu pembeli dan penjual itu harus balik. Tidak boleh anak-anak. Maksudnya anak-anak itu tidak boleh anak bayi yang belum mengerti apapun. Tuh, yang pertama.
Yang kedua, itu berakal sehat. Jadi pembeli itu harus memiliki akal yang sehat, bukan orang gila. Paham? Dan selanjutnya yang ketiga, harus ke atas kehendak diri sendiri, bukan menuntut orang lain. Dan yang syarat selanjutnya, itu harus barang dan yang akan dijual itu harus halal dan suci, tidak boleh barang haram atau barang curian. Selanjutnya harus bermanfaat bagi kehidupan. Contohnya tadi kayak Wahyu beli spidol. Nah, spidol itu akan bermanfaat bagi Wahyu untuk dia belajar atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu keadaan barang dapat diserah terimakan. Jadi barang itu harus dalam keadaan masih bagus untuk dijualkan. Tidak boleh barang itu sudah rusak kita jual, tidak boleh. Selanjutnya yaitu keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, barang itu harus jelas diketahui oleh pembelinya. Kita penjual barang harus tahu barang itu dapatnya dari mana, kita ambil di mana, dan pembeli itu pun juga harus tahu barang itu dapatnya di mana kita itu. Jangan barang hasil curian kita jual. Yang selanjutnya yaitu barang itu harus milik sendiri. Dengan sabda Rasulullah SAW dalam itunya dia berbunyi, tak salah jual beli melainkan atas barang yang dimilikinya. Seperti gambarnya itu kan ada anak yang memiliki boneka, ketika dia ingin menjual boneka itu boleh, karena itu boneka itu jelas milik dia sendiri, tidak boleh di sebelahnya gambarnya itu ada seperti orang sedang mencuri, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah ijab qabul. Ijab qabul itu dari sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jual beli itu hanya suka sama suka. Jadi dalam jual beli itu juga kita ketika ingin mengadakan ijab qabul atau resminya barang itu akan dibeli, itu harus atas kehendak kita sendiri dengan rasa suka sama suka, bukan hanya rasa keterpaksaan, ya. Nah, yang selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa saja jual beli yang dilarang di dalam Islam? Jual barang haram. Ya, selain itu? Ya. Nah, jawaban kalian sudah benar. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang pertama, yang barang dilarang itu terlarang sebab ahli akadnya. Nah, maksudnya itu di situ orang yang dilarang dalam jual beli itu, yang pertama itu orang gila, yang kedua anak-anak di bawah umur, anak masih balita. Setelah itu ada pengemis, pencuri, dan barang hasil curian juga tidak boleh ya. Nah, selanjutnya jual beli secara gharar atau tidak jelas sifatnya. Maksudnya di situ ketika kita berjualan seperti yang digambar di toko buah, itu kan sudah jelas buah-buahannya. Tapi kalau kita membeli buah itu langsung di kebunnya, itu tidak jelas hasilnya, jadi itu tidak diperbolehkan. Untuk selanjutnya, jual beli itu tidak diperbolehkan jika tujuannya itu untuk maksiat. Maksudnya di sini, ketika kita membeli barang tetapi tujuan kita itu bukan untuk yang bermanfaat untuk kita gunakan, itu bukan, tetapi untuk barang maksiat, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya yaitu terlarang sebab ma'qud alaihi.
Maksudnya di situ, ketika barang yang kita jual, kita tidak boleh langsung mengambil ke tempatnya. Sama seperti yang pertama tadi, tidak diperbolehkan ketika kita langsung mengambil ke tempatnya langsung seperti jeruk tadi tidak boleh langsung ke kebunnya. Tetapi kalau kita di pedagang buah itu diperbolehkan. Kalau yang ini seperti ini contohnya maksud alaihi ini untuk barang yang di laut seperti ikan seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jual beli lempar batu. Nah, jual beli lempar batu itu tidak diperbolehkan juga di dalam Islam. Mendapatkan suatu barang dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini ada contohnya percakapan ya. Si pembeli mendatangi sekawanan kambing atau sejumlah hewan ternak, lalu ia berkata kepada penjualnya, "Aku melempar batuku ini. Apabila batu ini jatuh kepada salah satu dari kambing, hewan, maka ia menjadi milikku dengan harga sekian dan sekian." Si penjual berkata kepada si pembeli, "Jika aku melempar batu ini kepadamu, berarti jadilah transaksi dan duitnya "Jadi, sekarang kalian udah tahu kan tentang bagaimana jual beli dalam Islam?" Nah, setelah penjelasan tadi, kalian sudah paham tentang jual beli dalam Islam itu seperti apa? Sudah. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut lagi ya kalau begitu. Nah, jika kalian tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan soal latihan terlebih dahulu. Kalian kerjakan soal latihannya ya. Baiklah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Ibu, boleh pinjam penanya? Sebentar. Iya, tidak bawa pena, Bu. Nih. Baiklah, apakah sudah selesai anak-anak soalnya? Sudah, Bu. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, Bu. Nah, baiklah. Karena waktu kita sudah mau habis, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Kalian tolong kerjakan soal pilihan ganda dan isian yang 10 soal di buku kalian halaman 25 ya. Ya, Itu Bu. untuk tugas untuk minggu depan kita koreksi sama-sama. Baiklah, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa.